Film dimulai dengan menampilkan kehidupan sehari-hari seorang pria bernama Akash yang gemar berlatih piano dan berpura-pura buta untuk mengasah naluri seninya. Yang subscribe channel ini saya doakan kedua orang tuanya panjang umur. Awalnya, tidak ada yang aneh dengan kehidupan Akash hingga suatu hari ia hampir tertabrak oleh seorang gadis bernama Sophie. Setelah mengetahui bahwa Akash pandai bermain piano, Sophie mengajaknya ke kafe milik ayahnya untuk menjadi pemain piano di sana. Tindakan kebaikan Sophie ini membuat Akash penasaran dengan jati dirinya. Ketika pulang ke rumah, Akash buru-buru melepas lensa yang menutupi matanya untuk melihatnya. Sejak saat itu, Akash tidak lagi memakai lensa yang menghalangi penglihatannya, sehingga ia bisa mencuri pandang ke arah Sophie. Namun, keputusan Akash ini menjadi awal bahaya baginya. Saat bekerja di kafe, Akash didekati oleh seorang seniman tua bernama Pramode yang terkesan dengan permainan pianonya. Hari-hari berlalu dengan Akash menikmati pekerjaannya dan menghabiskan waktu indah bersama Sophie. Hingga akhirnya, Pramode mengajaknya bermain piano di rumahnya untuk merayakan ulang tahun pernikahannya. Keesokan harinya, Akash pergi sendiri ke rumah Pramode. Awalnya, ia disambut oleh istri Pramode yang muda dan menggoda bernama Simi dengan sedikit keraguan. Namun, demi menghindari kecurigaan tetangganya, Simi akhirnya mengizinkan Akash masuk setelah memastikan bahwa ia benar-benar buta. Saat masuk, Akash mulai memainkan piano, tetapi ia ketakutan saat melihat kaki manusia yang terputus dan berlumuran darah di lantai. Akash kemudian meminta untuk dibawa ke toilet untuk menenangkan diri, tetapi ia menemukan seorang pria dengan kumis tebal memegang senjata. Meskipun ketakutan, Akash harus menanggung semua kengerian yang ia lihat daripada ditembak di tempat. Sebelum Akash tiba, Pramode yang ingin memberikan kejutan malah terkejut terlebih dahulu saat melihat Simi berselingkuh dengan seorang polisi bernama Mano. Sejak itu, Mano menembak dan membunuh Pramode. Akash terus memainkan piano sambil menemani Mano dan Simi saat mereka membungkus tubuh Pramode dalam koper. Kejadian ini menempatkan Akash dalam dilema apakah harus melaporkan apa yang dilihatnya atau tidak, karena terasa terlalu berisiko. Akhirnya, Akash pergi ke kantor polisi tetapi bertemu dengan Mano yang bertugas sebagai kepala polisi di sana. Akash membuat alasan dengan melaporkan kucingnya yang hilang. Mano yang curiga pergi ke rumah Akash untuk memastikan bahwa ia benar-benar buta. Keesokan harinya, Akash mencoba bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa dengan bekerja di kafe. Tetapi Simi mulai memantau gerak-geriknya karena takut ia akan mengungkapkan kebenaran. Sementara itu, berita di televisi melaporkan kematian Pramode selama perjalanannya membawa uang, yang mengarah pada asumsi bahwa ia dirampok. Mano dengan licik menuduh orang lain mencuri jam tangan Pramode. Namun, kematian Pramode yang tidak biasa membuat polisi melanjutkan penyelidikan mereka dengan memanggil Akash yang telah menemuinya. Akash membayangkan dirinya menceritakan semua yang terjadi kepada polisi tetapi tidak dapat bersaksi karena ia dianggap buta. Pada pemakaman, Simi terlihat sedih dengan air mata palsu di depan semua orang. Namun, salah satu tetangga Pramode tahu kebohongannya. Wanita tua itu melaporkan kepada polisi bahwa ia melihat orang ketiga di rumah Simi. Sayangnya, ia tidak ingat ciri-cirinya tetapi bisa mengidentifikasinya jika melihatnya lagi. Polisi membagikan kesaksian tetangga dengan Mano yang terkejut karena seseorang telah memperhatikan kehadirannya di rumah Simi. Mengetahui bahaya yang dihadapinya, Simi akhirnya mengambil tindakan. Ia memerintahkan anak tirinya, Doni, untuk pergi minum obat sementara ia menemui tetangga yang memberitahu polisi tentang tamu lain di rumahnya. Setelah bertemu, Simi segera menyingkirkan wanita tua itu dengan mendorongnya keluar jendela. Namun, Akash tiba-tiba datang dari lift dan secara tidak sengaja menyaksikan pembunuhan itu. Kematian wanita tua itu ditetapkan sebagai kecelakaan setelah mengaku terpeleset dan jatuh dari balkon. Simi tetap aman selama Akash diam. Polisi telah memutuskan kematian sebagai kecelakaan. Tidak lama setelah pulang, Akash diikuti oleh Simi yang berpura-pura menjadi tamu. Ia memastikan bahwa Akash benar-benar buta, seperti yang ia klaim. Simi menguji Akash hingga ia tidak bisa lagi menyembunyikan penglihatannya dan ketahuan berpura-pura buta saat menghindari secangkir kopi yang diracuni oleh Simi. Meskipun demikian, Akash meyakinkannya bahwa ia tidak akan melaporkannya. Namun, Simi tetap waspada dan meracuni kue yang ia berikan kepada Akash, menyebabkan ia pingsan. Sore itu, Sophie yang telah menjadi pacarnya berencana mengunjungi Akash di rumahnya. Dalam perjalanan, Sophie bertemu seorang anak laki-laki yang menunjukkan video Akash dengan terampil menggunakan peralatan dapur dan menuntut uang untuk informasi bahwa ia tidak benar-benar buta. Sophie yang penasaran bergegas menemui Akash tetapi terkejut disambut oleh Simi yang hampir tidak berpakaian sementara Akash terbaring tak sadarkan diri. Merasa dikhianati, Sophie memecat Akash dari kafe ayahnya. Malam itu, Akash sadar dari pingsannya tetapi kedua matanya telah rusak oleh Simi hingga ia benar-benar buta. Akash tidak bisa mengatakan apa-apa dan hanya bisa menangis meratapi nasibnya. Namun, kemalangannya tidak berakhir di sana. Saat hendak meninggalkan rumahnya, Mano menyelinap masuk dan mencoba membunuhnya. Akash berhasil lolos dari upaya pembunuhan itu dengan berlari melalui jalan-jalan dalam keadaan buta. Keesokan harinya, Akash terbangun di ranjang rumah sakit setelah ditolong oleh pengemudi becak bernama Morley. Akash diperiksa oleh seorang dokter bernama Swami dan meminta dokter spesialis untuk menyembuhkan kornea matanya yang rusak. Sayangnya, nasib buruk menimpanya lagi. Morley dan istrinya berencana memanen dan menjual ginjalnya. Akash tidak menyadari sampai Swami secara tidak sengaja menyebutkannya, menyebabkan ia memberontak dan dibius.
Untungnya, Soraja tiba-tiba membatalkan rencana untuk menjual ginjal Akash setelah ia menyebutkan tato dewa di tangannya. Mereka percaya Akash memiliki indera keenam dan membiarkannya hidup. Akhirnya, mereka berempat memutuskan untuk bekerja sama untuk menghasilkan uang dan menjual organ. Beberapa waktu kemudian, Akash kembali ke rumah Promode untuk mengajari Doni bermain piano dan mengucapkan selamat tinggal sebelum berangkat ke London untuk melarikan diri dari drama yang ia alami. Simi memanggil Mano yang sudah siap di hutan untuk melenyapkannya. Dalam perjalanan, Akash meminta uang kepada Simi untuk operasi matanya. Namun, mereka dicegat oleh becak Morley yang menculik Simi. Mereka menelepon istri Mano dan mengungkapkan perselingkuhan suaminya dengan Simi serta keterlibatannya dalam kematian Promode. Mereka juga memeras pasangan itu dengan menuntut 10 juta rupiah. Malam itu, berita kematian Simi disiarkan oleh media. Sophie mengira Akash dan Simi melarikan diri bersama. Namun, Simi masih hidup dan mendengar berita kematiannya sendiri dari kursi roda tempat ia ditawan. Simi dipersiapkan untuk pengambilan organ karena suami terlihat mengambil sampel darah untuk menemukan kecocokan bagi pasiennya. Keesokan harinya, Akash dan suami berencana untuk mengumpulkan uang dari Mano. Namun, Morley dan Soraja mengkhianati Akash dengan mengikatnya di kursi roda dan mengurungnya bersama Simi. Simi membujuk Akash untuk bekerja sama dan meyakinkannya untuk melepas penutup matanya agar bisa membimbingnya keluar dari gudang. Morley ditembak beberapa kali dan suami mencoba meyakinkan Akash bahwa menggunakan organ Simi bisa menyelamatkan nyawa anak. Tetapi Akash merasa terlalu kejam. Fast forward 2 tahun kemudian di Eropa, Sophie secara tidak sengaja bertemu dengan Akash yang sedang tampil di sebuah kafe. Akash menjelaskan semuanya kepada Sophie tentang apa yang terjadi, termasuk saat suami dan Simi bertarung di mobil. Setelah menyelesaikan ceritanya, Akash dan Sophie berpisah. Seorang staf menyerahkan kaleng bermotif kelinci kepada Akash. Setelah melihat ini, Sophie menyesali mengapa Akash tidak membiarkan suami menggunakan kornea Simi. Akash hanya berjalan pergi. Tetapi sambil berjalan, ia mengetuk kaleng dengan tongkatnya, menunjukkan bahwa ia tidak lagi buta. Pelajaran moral dari cerita ini: jangan pernah Anda berpura-pura buta untuk kepentingan apapun. Jangan lupa like dan komen di kolom komentar.